Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 192340096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan identifikasi kearifan lokal Minangkabau di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dalam mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan Ibu Malta Nelisa S. M. sebagai dosen pengampu. Sebelum saya memaparkan hasil laporan identifikasi kearifan lokal Minangkabau di Sitiung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan maksud dari kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pengetahuan atau identitas budaya dari suatu masyarakat yang didapat dari pengalaman-pengalaman masyarakat tersebut dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kearifan lokal Minangkabau merupakan suatu bentuk identitas budaya dari masyarakat Minangkabau yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau tersebut. Kearifan lokal ini dapat dibedakan menjadi 6 bentuk atau tipe, yaitu yang pertama kearifan lokal dalam bidang pertanian, yang kedua dalam falsafah, tradisi, dan kepercayaan, yang ketiga dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang keempat dalam cerita budaya, petuah, dan sastra, yang kelima dalam mitos masyarakat, dan yang keenam dalam seni arsitektur rumah adat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, terdapat beberapa kearifan lokal Minangkabau yang masih bisa kita temukan eksistensinya sampai saat ini. Di antaranya yang pertama yaitu mandi balimau. Mandi balimau merupakan sebuah tradisi mandi dengan menggunakan limau atau jeruk. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari atau 2 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Masyarakat setempat akan datang secara beramai-ramai ke sungai atau tempat pemandian umum yang ada di Sitiung, seperti pemandian Ajo Manenggang di Pisang Rebus, pemandian di Lawai, pemandian di Blok-C, dan tempat-tempat lainnya. Adapun makna yang terkandung dari dilaksanakannya tradisi mandi balimau ini yaitu sebagai salah satu bentuk syukur dari masyarakat Minang di Sitiung akan datangnya bulan suci Ramadan dan juga sekaligus untuk membersihkan atau mensucikan diri sehari sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Seperti yang diketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penuh berkah bagi umat muslim, yang mana selama 1 bulan penuh umat muslim akan menjalankan ibadah seperti ibadah puasa, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Mandi balimau ini termasuk ke dalam salah satu bentuk atau tipe kearifan lokal berupa tradisi, yang mana tradisi ini sudah diturunkan secara turun-temurun setiap 1 tahun sekali, yaitu menjelang bulan suci Ramadan. Pada zaman dahulu, tidak semua orang bisa membersihkan dirinya dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan air, tidak adanya sabun, kesibukan kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengganti fungsi dari sabun tersebut, masyarakat Minangkabau menggunakan limau atau jeruk nipis, dikarenakan jeruk nipis ini memiliki sifat yang dapat melarutkan minyak dan keringat yang ada di badan. Berikut ini beberapa dokumentasi dari tradisi mandi balimau. Kearifan lokal yang kedua yaitu makan bajamba. Makan bajamba merupakan sebuah tradisi di mana masyarakat Minangkabau akan duduk bersama-sama dan berkumpul dalam suatu ruangan yang sama, yang mana hal tersebut dilakukan guna memperingati hari-hari besar Islam atau adanya pertemuan penting, seperti adanya upacara perkawinan, upacara pengangkatan penghulu, dan lain sebagainya. Tidak hanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, makan bajamba ini juga dilakukan guna mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama masyarakat Minangkabau. Pada tradisi makan bajamba ini akan dibentuk lingkaran-lingkaran yang terdiri dari 3-7 orang, yang mana di tengah-tengah lingkaran tersebut akan terdapat nasi dan berbagai macam lauk pauk khas Minangkabau yang diletakkan di atas jamba atau dulang. Adapun makna dari makan bajamba ini yaitu sebagai bukti atau simbol akan keakraban masyarakat di Minangkabau.
Selain itu, makan bajamba ini juga mendatangkan banyak manfaat, di antaranya yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua, melatih diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikan, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, melestarikan budaya Minangkabau yang sudah ada sejak dahulu kala, dan juga memberikan efek yang bagus terhadap kesehatan. Makan bajamba merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Minangkabau berupa tradisi, yang mana tradisi ini sudah dilakukan sejak dahulu kala pada saat hari-hari besar Islam atau upacara adat, yang mana tradisi ini sebagai simbol dari rasa kebersamaan masyarakat Minang tanpa memandang perbedaan status sosial antara satu sama lainnya. Makan bajamba ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi dan pertama kali dilakukan di Koto Gadang, Luhak Nantangah, atau sekarang ini dikenal dengan Kabupaten Agam. Berikut ini beberapa dokumentasi pribadi dari tradisi makan bajamba. Kearifan lokal yang ketiga yaitu batik tanah liek. Batik tanah liek merupakan produk yang dihasilkan oleh para perajin batik di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya dalam program kerja UKK, yaitu singkatan Usaha Kesehatan Kerja. Para perajin tersebut menggunakan dan mengembangkan 20 motif kearifan lokal Minangkabau dan motif yang berlatarkan tema Darmasraya, tempo dulu dan kekinian. Adapun motif-motif tersebut diantaranya Jembatan Kawat Sungai Dare, Candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah, Randang Faki, dan motif lainnya. Adanya produk batik tanah liek ini menjadi salah satu bentuk akulturasi antara dua budaya, yaitu budaya Minang dan budaya Jawa. Seperti yang dapat diketahui bersama, bahwasanya Kecamatan Sitiung merupakan salah satu daerah transmigrasi bedol desa yang dilakukan pada tahun 1970-an dikarenakan adanya pembangunan Waduk Gajah Mungkur guna pengairan sawah, pemasokan air dan listrik ke daerah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan juga Sragen. Berdasarkan peristiwa ini, maka dibangun sebuah monumen transmigrasi bedol desa yang terletak di belakang kantor Wali Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Makna yang terkandung dalam produk batik tanah liek ini yaitu akulturasi budaya yang terjadi antara budaya Minang dan budaya Jawa, yang kemudian menghasilkan sebuah karya seni, yaitu batik tanah liek. Teknik pembatikan yang digunakan oleh para perajin adalah teknik batik tulis yang dibawa langsung oleh masyarakat transmigran puluhan tahun yang lalu, yang kemudian dikombinasikan dengan pengerjaan dengan menggunakan motif-motif khas suku Minang. Bertemunya dua nilai budaya ini, yaitu Jawa dan Minang, dapat dijadikan sebagai simbol kerukunan dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Kecamatan Sitiung. Adanya penggunaan dan pengembangan motif khas suku Minang dalam produk batik tanah liek ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Minangkabau berupa seni membatik dalam bentuk tradisi. Kesenian membatik merupakan seni yang sudah ada sejak abad ke-17 dan 18 pada masa Kerajaan Majapahit dan sudah diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi pribadi dari kearifan lokal Minangkabau berupa produk batik tanah liek di Kecamatan Sitiung. Sekian presentasi dalam video kali ini. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.